juga ambil kalender. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas ya. Sebentar, Bu. Kabar-kabarnya? Sebentar, Bu, ya, mau masukin ininya. Ya. Udah ada kamu ya? So baru pertama ini, Bu. Masih muter. Nah, udah ada. Ya, sudah ada Merlin. Iya, Bu. Oh, kok Ya, silakan. sebentar, Bu, udah keluar yang di sini. Hilang ya? Oke, judul penelitian saya yaitu pemberdayaan kelompok tani Podomoro dalam ketahanan pangan di Desa Margo. Studi kasusnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan latar belakang, yang pertama, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sektor pertanian merupakan sektor yang penting, yang sangat penting karena sektor ini menjadi penyedia pangan utama. Dan Indonesia sebagai negara Inggris yang mempunyai potensi tinggi terhadap sektor pertanian masih mengalami masalah ketersediaan pangan. Dan yang ketiga, berdasarkan survei BPS Provinsi Bengkulu, data ketahanan pangan mengalami penaikan dan penurunan. Berdasarkan survei BPS Kabupaten Bengkulu Tengah, data ketahanan pangan juga mengalami penaikan dan penurunan. Pertanian di Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, mempunyai tantangan tersendiri dalam mempertahankan ketahanan pangan. Dan yang selanjutnya, karena data ketahanan pangan tidak stabil, maka hal ini dikaitkan dengan pemberdayaan. Dan rumusan masalah, bagaimanakah proses pemberdayaan kelompok tani Podomoro dalam ketahanan pangan di Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan untuk tujuan penelitian, mengetahui bagaimana proses pemberdayaan kelompok tani Podomoro dalam mewujudkan ketahanan pangan di Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis yang berguna memberikan bukti empiris bahwa pemberdayaan kelompok tani Podomoro berpengaruh dalam ketahanan pangan di Desa Margomulyo, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan untuk manfaat praktis bisa untuk bagi peneliti, bagi akademisi, dan bagi pemerintahan dan instansi. Dan selanjutnya kajian pustaka. Ketahanan pangan diambil dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan di negara sampai dengan perorangan yang tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Nah, yang diambil dalam penelitian ini adalah ketahanan pangan menurut Suryana, yang merupakan suatu sistem ekonomi pangan terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut, yaitu subsistem ketersediaan pangan, dan kedua subsistem distribusi pangan, dan ketiga subsistem konsumsi. Karena ketahanan pangan sendiri untuk ketahanan pangan sendiri cenderung disumbangkan atau didukung oleh peran dari kelompok tani. Kelompok tani tersendiri adalah kelembagaan pertanian atau peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya, serta ditumbuhkan oleh dan untuk petani yang saling mengenal, akrab, mempunyai kepentingan dalam usaha tani, kesamaan baik dalam hal tradisi, pemukiman, maupun hamparan lahan usaha tani. Untuk memaksimalkan hasil produksi, maka petani dibutuhkan untuk
untuk memaksimalkan hasil produksi, maka para petani dibutuhkanlah pemberdayaan. Dan pemberdayaan sendiri merupakan didefinisi sebagai sebuah proses dan tujuan. Proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Untuk sebagai tujuan, pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial. Tujuan pemberdayaan. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal maupun karena kondisi eksternal. Tujuan pemberdayaan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Adapun indikator keberdayaan mempunyai 3 aspek, yaitu kemampuan ekonomi, kemampuan kultural dan politis, kemampuan mengakses manfaat keberdayaan. Di antara 3 aspek indikator keberdayaan dikaitkan dengan dimensi 4 dimensi kekuasaan, yaitu power within, power to, power over, dan power with. Prinsip-prinsip pemberdayaan. Yang pertama, prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan keberlanjutan. Strategi pemberdayaan mempunyai 3 aras, yaitu aras mikro, aras meso, dan aras makro. Nah, dan tahap-tahap pemberdayaan. Yang pertama tahap persiapan, kedua tahap pengkajian, dan ketiga tahap perencanaan, keempat tahap pemformalisasi rencana aksi, dan selanjutnya intervention atau action, dan selanjutnya tahap evaluasi, dan terakhir adalah tahap terminasi. Metode penelitian. Metode penelitian yaitu jenis penelitian, batasan penelitian, saran dan informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Oke, maaf para Ibu penguji dan Bapak penguji, ini seminar saya. Yang ada boleh tanggapan. Silakan di Ibu Lisa. Baik, terima kasih Merlin atas presentasinya. Selanjutnya kita langsung masuki saja sesi ujian ya, yang mana ini adalah tanya jawab, masukan, saran sebagai perbaikan untuk proposal tesis Merlin. Dan langsung saja saya berikan kesempatan kepada para pembahas proposal. Siang hari ini ada Pak Agus dan Bu Desi nih. Kira-kira siapa yang duluan nih? Ya, Bu Desi duluan aja, Bu Desi. Oh, Bu Desi. Ya, aku lagi di jalan. Baik. Monggo Bu Desi duluan. Silakan Bu Desi. Iya. Merlin tolong disimak ya, kalau bisa dicatat juga. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Lisa. Pak Agus, hati-hati kalau lagi di jalan ya. Nanti salah masuk rumah. Ya, baik. Oke. Merlin, Ibu sudah baca ya naskahmu yang kamu berikan kemarin gitu ya. Meskipun memang sebenarnya ada banyak sekali catatan, tapi saya ingin memberikan kamu selamat dulu karena saya paham bahwa bagi mahasiswa pasca, terutama untuk sampai masuk ke tahapan seminar itu kan sebuah perjuangan ya. Karena kalau untuk mahasiswa pasca itu beda, kalau S1 itu kan sibuk sama waktu, alokasi waktu, kemudian kebingungan dan sebagainya. Kalau mahasiswa pasca itu tambah lagi gitu ya. Apalagi Merlin ini angkatan keberapa? Angkatan ketiga ya. Oke. Baik, apapun artinya ini sesuatu yang patut disyukuri kamu sudah sampai ke tahapan ini gitu. Baik, Merlin, sebelumnya saya ingin tanya dulu, dari mana sih ilhamnya gitu ya Merlin kemudian tiba-tiba ingin
bukan tiba-tiba ya. Kenapa Merlin ingin meneliti ini? Saya pengen tanya ilhamnya dulu. Kamu dapat ilhamnya dari mana? Ya, awalnya kemarin memang bukan mau meneliti di sini, Bu. Sebenarnya tuh memang mau agar lebih paham lagi. Cuman karena kemarin sempat kerja juga di Dispora kemarin kan sempat jadi di mana tuh ngambil megang kecamatan sendiri, Bu. Nah, di sana kan mencari pemuda pelopor tuh yang ada di kecamatan itu, di desa-desa. Nah, waktu kerja itu kemarin saya lihat ada satu desa yang ada di kecamatan Pondok Kubang, yang itu yang para pemudanya aktif itu, Bu. Aktif dalam urusan karena ya dalam aktif dengan rasanya masih tinggi gitu, Bu. Soalnya kan dilihat juga karena faktor mereka adalah warga trans dari Jawa gitu. Nah, di wilayahnya juga karena banyak pertanian, persawahan, perkebunan di sana. Waktu di sana kemarin juga mereka open orangnya kayak gitu, Bu. Jadi berpikiran kenapa enggak ngambil di sana gitu sama mereka, karena mereka juga bisa saling membantu gitu maksudnya, Bu. Oke, berarti prosesnya kamu menentukan lokasi penelitian dulu ya, baru masalah yang akan diteliti gitu ya? Ya, sebelum itu ya sebenarnya karena dapat lokasi, karena berpikir di pertanian banyak di sana kan, nah, jadi mikirnya pertanian, mau ngambil kemarin tuh bukan di pertanian, Bu. Kemarin sebenarnya di sana mau di kegiatan ini Karang Taruna karena di pembibitan jamur merang, karena pembibitan itu udah bukan berhenti, maksudnya tuh berhenti untuk sementara karena kendala modal dan lain sebagainya. Jadi karena masih aktif sampai sekarang ke pertanian, jadi memilihnya ke pertanian gitu. Iya. Oke, kalau Ibu boleh tahu berapa lama Merlin menghabiskan waktu untuk menulis naskah ini dengan judul yang ini aja dulu? Berapa lama? Ya. Dalam bulan apa kemarin? Desember, iya, Bu. Di Desember. Baru Desember. Artinya naskah dengan topik yang ini baru 1 bulan ya, Merlin ya? Oke, baik. Kalau dari ceritanya Merlin, saya bisa baru dapat benang merahnya gitu. Kenapa banyak sekali catatan-catatannya? Artinya kan pertama, Merlin itu belum fokus pada masalah penelitian yang benar-benar Merlin minati ya, artinya belum fokus karena tadi kan masih berubah-ubah ya, mulai dari bicara tentang kepemudaan, kemudian pindah lagi sampai sehingga dapat ilham ini gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke topik ini, kamu juga baru menghabiskan waktu sekitar 1 bulan gitu ya. Jadi saya baru bisa dapat benang merahnya kenapa materinya masih sedikit sekali, referensinya masih sedikit sekali gitu ya, Merlin ya. Baik, Merlin, Ibu sudah mulai masuk ke isi ini, ke konten ya. Baik, kalau kita bicara konten, saya mah paling yang sederhana dulu deh, bahasa gitu ya. Bahasa itu adalah komunikasi yang merepresentasikan penulisnya gitu ya. Nah, artinya kalau dia merepresentasikan penulisnya, maka orang melalui tulisan, orang yang membaca, dia akan bisa menggambarkan siapa penulisnya. Nah, Ibu berharap Merlin mulai memperbaiki, cek mulai dari penulisan dari awal gitu ya sampai dengan akhir. Mulai dari penggunaan bahasa. Ada banyak bahasa yang kata, kemudian kalimatnya itu tidak efektif. Sehingga membuat orang berpikir ini apa ya maksudnya gitu ya. Nah, itu banyak ya Merlin ya. Belum lagi penggunaan tanda baca gitu ya. Kemudian struktur paragraf yang tidak saling terkait. Nah, itu menjadi penting. Bahasa itu kalau untuk level S2 bukan lagi ranahnya pembimbing untuk mengecek penulisan struktur kata per kata. Karena itu udah selesai dulu waktu SMA. Jadi kalau Merlin misalnya berharap bahwa proses penulisan ini akan menjadi lebih cepat, lebih pendek, maka bantulah pembimbingmu dengan mengkoreksi secara mandiri penggunaan bahasa gitu ya. Nah, bahasanya yang mana? Gunakan bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah.
Kalau bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah itu adalah bahasa yang lugas gitu ya. Kemudian bahasanya tidak bias. Jadi itu nanti kamu pikir lagi. Kemudian jangan berulang-ulang dan sebagainya yang seperti itu gitu ya. Saya coba cek lagi ya. Misalnya gini. Secara uji petik saja ya. Di tabel 1 itu ada akurating. Akurating itu sebenarnya tidak ada dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian terera. Terera itu mestinya mungkin maksudnya tertera gitu ya. Terus belum lagi ada bahasa pada tabel di bawah ini. Padahal di bawahnya nggak ada tabel. Tabelnya ada di samping gitu ya. Terus misalnya tabel di atas. Nah, itu banyak sekali ya, Merlin. Ibu banyak ketemu yang kayak gitu. Terus misalnya kayak tulisan yang diulang-ulang, yang seperti itu, jadi ini mungkin kalau Merlin proses pengen cepat, jangan nyalain pembimbing, kok pembimbingnya lama banget ya mungkin karena dia sibuk dengan membaca tadi bahasa yang tidak pas tadi gitu ya nak ya. Nah jadi saya mestinya saya harus panggil Merlin itu sudah itu setara ya, bukan nak lagi ya karena udah pasca ya kebawaan S1. Nah jadi itu pertama bahasa gitu ya Merlin, catatan saya yang pertama. Nah kemudian yang kedua, saya tidak melihat ada benang merah antara konsep pemberdayaan kelompok tani gitu ya, kemudian dengan ketahanan pangan. Itu saya belum melihat titik benang merahnya. Apalagi ketika kamu tiba-tiba memasukkan wilayah Desa Margomulyo, Bengkulu Tengah. Itu saya tambah tidak melihat kaitannya. Gitu ya. Jadi Ibu melihat ini seperti konsep yang dipaksakan gitu, konsep yang dipaksakan. Padahal kita tahu bahwa judul itu adalah etalasenya tulisan. Jadi ketika orang nengok depan tuh kayak toko itu, dia tahu kalau rumah makan berarti kalau lapar mesti ke sana gitu ya. Kalau misalnya pengen cari baju, mestinya ke TB, toko baju gitu, jangan ke RM karena RM itu rumah makan. Kira-kira kayak gitu. Nah, tulisannya Merlin tuh sebenarnya juga kayak begitu. Tapi ketika kita membaca ke dalam, adanya bingung karena apa kesannya Merlin memaksakan antar konsep ini, dipaksain deketan. Ada pemberdayaan, ada kelompok tani, kemudian ada ketahanan pangan. Nah, saya melihat sepertinya Merlin ini pakai analogi gini ya Merlin. Masih ingat nggak analogi sapu tangan merah gitu ya? Sapu tangan merah itu kan satu konsep, ya nggak? Satu konsep. Tapi kalau kamu menjelaskannya satu-satu, sapu adalah, tangan adalah, gitu ya, merah adalah, itu kira-kira nyambung nggak? Beda kan? Tadi kita kebayang sapu tangan tuh sehelai kain untuk menyeka yang berwarna merah gitu ya. Ketika kita pakai itu satu konsep utuh, sapu tangan merah. Tapi kalau konsepnya dipisah-pisah, jadi mikir sapu buat nyapu gitu. Kebayang sapu kan? Kemudian tangan, nggak nyambung jreng kira-kira kayak gitu. Nah jadi yang ingin saya sarankan ke Merlin, cobalah baca utuh kaitan antara pemberdayaan kelompok tani dengan ketahanan pangan. Ketika kamu memulai dengan asumsi bahwa ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi, ya enggak? Kalau kita bicara itu ketersediaan pangan, ada jaminan gitu. Nah, ketika kita bicara tentang jaminan ketersediaan bahan makanan atau bahan makanan pokok, maka ada banyak faktor yang menyebabkan itu, gitu ya enggak? Mulai dari ketersediaan saprodi, bla 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 dan sebagainya. Itu dulu yang dibangun gitu. Baru kemudian munculkan bahwa salah satu faktor itu adalah adanya keberadaan kelompok-kelompok tani yang menopang gitu. Menopang apa? Menopang situasi ketahanan pangan ini. Masuknya ke situ dulu, tapi jangan dipisah-pisah. Nah, tapi itu hanya akan menjadi argumentasi yang kuat kalau kamu memberikan dukungan data yang bagus gitu. Nah, dukungan datanya Merlin ini, saya tidak bilang datanya salah. Tapi datanya Merlin itu tidak tepat lagi digunakan. Kenapa? Situasi terakhir itu adalah situasi tahun 2015. Sementara sekarang kita sudah masuk 2021, artinya ada perbedaan waktu sekitar 5 tahun gitu. Kalau kita bicara BPS biasanya sudah punya kok data 2019. Nah, artinya situasi 5 tahun yang lalu dengan situasi, misalnya kalau kita membayangkan situasi pertanian sekarang, dengan adanya perubahan iklim dan sebagainya gitu ya, ada global warming, segala, itu semua terpengaruh gitu.
situasi politik gitu. Itu juga mempengaruhi. Nah, artinya apa? Data ini nggak up to date lagi kalau mau dibaca gitu. Nah, apalagi ketika data yang sangat besar ini, data Indonesia, kamu turunkan ke data provinsi, munculnya data kabupaten, tapi kamu mau menembak situasi ketahanan pangan di Pondok Kubang, nggak muncul datanya gitu ya. Jadi datanya tuh bukan datanya salah, cuma menurut saya data ini tidak tepat dipakai untuk menggambarkan situasi Pondok Kubang. Karena yang muncul baru data agregat yang besar, baru data benteng aja gitu. Tapi belum menyasar ke kecamatan. Nah, oke lah. Mungkin data kuantitatif bisa kita atasi dengan data kualitatif misalnya. Nah, tapi data kualitatif juga tidak diketemukan gitu. Karena apa? Di latar belakangmu saya tidak menemukan ada masalah apa dengan ketahanan pangan di Pondok Kubang gitu ya. Apakah misalnya ada cerita misalnya di beberapa misalnya koran lokal misalnya bahwa di situ ada kelaparan misalnya. Atau ada situasi-situasi ekstrim lainnya yang terkait dengan ketahanan pangan. Dan itu mungkin digambarkan secara kualitatif. Karena apa? Misalnya data kuantitatifmu tadi nggak menopang gitu ya. Misalnya anggaplah kamu bisa beralibi ke saya bahwa, Bu, saya nggak ketemu datanya gitu, atau datanya tidak diperoleh. Oke lah, saya bisa terima misalnya data kuantitatif. Tapi paling tidak kamu bisa menutupi itu dengan data kualitatif. Misalnya tadi, kejadian-kejadian ekstrim yang terkait dengan ketahanan pangan. Nggak juga ketemu, Lin. Gitu ya, ibu juga nggak ketemu di latar belakang gitu. Terus saya juga tidak menemukan irisan apa yang terjadi dengan kelompok tani ini. Misalnya, apakah kelompok tani ini adalah termasuk misalnya mereka menanam apa sih, berapa hasil pertanian yang mereka hasilkan, berapa persen hasil dari pertanian itu menopang memberikan kontribusi bagi pendapatan pertanian secara keseluruhan. Itu nggak ketemu itu. Bahkan gambaran yang paling sederhana, mereka nanam apa, ibu nggak tahu gitu. Nah, artinya apa? Kalau Merlin pengen tetap fokus pada bidang ini, maka tambahkan data-data yang mendukung argumentasimu yang terkait dengan situasi ketahanan pangan di Pondok Kubang. Mungkin Merlin belum lupa kan bagaimana pelajaran dulu di S1 bahwa apa kalau kita mau menentukan lokasi penelitian tidak boleh hanya karena saya bertugas di situ atau kampung saya di situ, dusun saya di situ gitu ya, atau karena apa? Karena itu dekat rumah nenek saya, kan nggak bisa kayak gitu ya nggak? Masih nggak Lin yang kayak gitu? Ya nggak? Iya, pengambilan lokasi penelitian itu haruslah berdasarkan pada apa tadi? Ada argumentasinya. Kenapa nyasar ke benteng gitu? Ya enggak? Kenapa ke benteng terus tiba-tiba ke Pondok Kubang gitu? Kan nggak bisa gara-gara karena Merlin pernah jadi petugas kontrak apa di situ kan yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu memang terkait dengan memang fokus pada ini, carilah data yang terkait tadi situasi ketersediaan pangan di situ atau yang terkait dengan ketahanan pangan, hubungkan dengan situasi real di Pondok Kubang supaya apa? Supaya logikanya masuk. Gitu ya Lin ya. Terus saya sudah coret-coret Lin ya. Nah, karena di pernyataanmu itu juga muncul itu munculnya tuh tiba-tiba semuanya tuh kayak clipping. Kayak clipping tuh maksud ibu kayak gini, clippingnya tuh kayaknya Merlin dapat ada nih artikel ya, Merlin copy gitu ya, Merlin copy kemudian ditaruh digabung-gabung. Nah akhirnya apa? Antar paragraf itu nggak nyambung Lin, gitu nggak nyambung. Tuh contohnya misalnya pada halaman 3 ya, halaman 3 paragraf 1 sama paragraf 2 itu nggak nyambung gitu ya. Paragraf 2 kamu cerita tentang bagaimana petani membentuk kelompok tani bla 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 dan sebagainya. Terus nggak ada sinyal gitu, tiba-tiba kamu langsung ngomong tentang kesejahteraan petani. Tuh, kan langsung loncat dia. Terus kesejahteraan petaninya kamu sisipkan pengertian kesejahteraan sosial. Kan beda ya nggak Lin ya? Beda gitu. Nah, dari situ paragraf ketiganya kamu langsung loncat ngomong tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan gitu ya. Nah,
Jadi antar paragraf. Nah, ini juga sebenarnya membutuhkan keterampilan khusus karena Merlin kan akan menyusun argumentasi, ya enggak? Mau menyusun kayak semacam apa ya, supaya orang lain mereka teryakinkan, pembaca teryakinkan bahwa oh iya, penelitiannya Merlin ini memang bagus, memang penting gitu ya. Nah, sehingga kamu punya apa ya, kamu harus punya keterampilan sendiri dalam meramu kata, meracik kata gitu. Jangan langsung lompat-lompat. Kalau lompat-lompat, orang bingung gitu. Ya nggak, Lin? Orang bingung. Kenapa? Jadi kayak analogi kita mau ini loh. Jadi latar belakang ini kayak analoginya kamu mau minta beliin motor sama bapakmu. Ya nggak? Ngomongnya harus apa ya? Maksud Ibu tuh harus sistematis kan? Kenapa kamu pengen punya motor? Ya nggak? Nggak usah kamu cerita tentang situasi politik Indonesia karena nggak ada hubungannya gitu kan, kira-kira kayak gitu ya. Jadi antara paragraf 1, paragraf 2 tuh nyambung kayak gitu. Nah, ini memang butuh waktu. Tapi saya yakin kamu bisa kok seperti itu. Hanya kadang-kadang mungkin kurang teliti saja gitu. Dan kalau misalnya kamu membiarkan kalimat ini antar paragraf itu lepas-lepas, kamu itu jatuhnya jadi akan fatal gitu ya. Akan fatal. Nah, misalnya nih di halaman 4. Halaman 4 pada tabel 1.2 itu kamu bicara tentang produksi padi, gitu ya. Nah, dari produksi padi, tiba-tiba di paragraf berikutnya kamu cerita tentang pemberdayaan kelompok tani. Nah, kan kaget orang tuh. Kayak orang naik motor ya, naik motor atau naik mobil dari gigi 2 langsung ditarik gigi 4. Pusing orang kan. Kenapa? Ada yang lag-nya gitu. Itu ya Merlin ya. Ini halaman 3 dan 4 ini untuk menunjukkan, saya ingin menunjukkan kemarin bahwa perpindahan antar paragraf itu menjadi sangat penting ya nak ya. Nah kemudian ada lagi tuh di halaman 10 dan 11 itu kamu maksain banget tuh ya, halaman 10 dan 11 tuh. Bahkan dalam satu paragraf pun kamu lompat-lompat, alur pikirnya lompat-lompat. Dari ngomongin kelompok tani, terus kemudian cerita tentang kelompok tani sebagai wahana kerjasama, tiba-tiba kamu bicara tentang produksi komoditas pertanian. Kemudian kamu cerita ditutup paragraf ini, nih paragraf ketiga ya, kamu tutup dengan cara ini akan membantu menggemburkan tanah. Padahal tadi kamu cerita tentang kelompok tani gitu. Dan kamu cerita kelompok tani di dalam subbab tentang pengertian kelompok tani, tentang ketahanan pangan. Nah, ini kan parah dan fatal menurut Ibu gitu ya Merlin ya. Jadi nanti Merlin baca betul gitu ya. Nah, kalau Merlin sudah baca, karena apa? Kalau Merlin membaca sendiri, membaca secara itu akan membantu pembimbing dalam memahami tulisanmu gitu. Kalau sekarang mungkin posisinya ini anak mau apa gitu ya. Jadi kamu coba baca lagi gitu ya. Nah, terus ada paragraf yang sangat panjang tuh, halaman 10 sampai dengan halaman 11. Itu hampir kalau kita tumpuk itu jadi satu halaman, itu satu paragraf. Sama, dia bolak-balik kayak gitu. Ngomong fungsi kelompok tani, ngomong pemeliharaan tanaman, bicara tentang mesin, ya enggak? Bicara tentang kemampuan penguasaan teknologi budidaya. Kan itu tidak masuk gitu. Itu halaman 11 ya Merlin ya. Nah itu catatan saya yang berikutnya. Nah ini memang sebenarnya banyak orang bilang bahasa tuh nggak penting gitu ya. Terus yang penting masukin aja faktanya. Tapi itu sebenarnya penting banget. Karena apa? Karena itu akan membantu membaca untuk ke arah mana sih sebenarnya penulis ini ingin membawa tulisannya atau membawa alur penelitiannya gitu ya, seperti itu. Baik. Nah Merlin, yang berikutnya saya sempat cari gitu ya, kenapa ya di latar belakangmu itu tidak cerita tentang sisi orisinalitas penelitianmu gitu ya, kok nggak ketemu. Padahal yang saya ingat model penulisan skripsi sama tesisnya S1 dan S2 itu hampir mirip sebenarnya. Saya cari, biasanya kita selalu menyarankan mahasiswa untuk memasukkan beberapa penelitian terdahulu yang kira-kira terkait dengan penelitian sekarang. Saya nggak ketemu di latar belakang. Tapi ketika saya buka bab 2, oh ternyata ada di bab 2. Nah, nanti kamu cek lagi. Seingat saya, kalau di tesis itu kita tidak membuat subbab khusus untuk penelitian terdahulu, ya nggak? Tapi penelitian terdahulu itu dimasukkan ke latar belakang, ya nggak?
Karena apa? Karena latar belakang itu juga menjadi bagian kita atau bagian dari si peneliti ingin menunjukkan bahwa sebenarnya udah ada loh penelitian yang dulu-dulu yang hampir mirip sama saya gitu. Misalnya kayak yang dilakukan oleh X, Y, Z tahun sekian gitu ya. Nah, tapi ada bedanya kalau orang yang 3 itu kayak gini. Nah, kalau saya di sini. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi sisi originalitasnya muncul gitu ya, Merlin ya. Jadi nanti coba cek lagi deh, baca buku panduan tesis ya. Karena kita tidak membuat subbab khusus, tapi itu dimasukkan ke latar belakang. Nah, mudah-mudahan dengan penelitian yang terdahulu itu, orang juga kebaca, oh iya ya, sebenarnya ini penting loh, sudah banyak yang teliti, tapi hasilnya kayak begini. Coba deh kalau penelitiannya Merlin, apa ya bedanya? Nah, kira-kira kayak gitu ya, nanti kamu pindahkan aja. Nah, kalaupun kamu memindahkan, kamu cek lagi apakah penelitian terdahulu itu adalah penelitian yang memang terkait, punya korelasi sama penelitianmu. Gitu ya, Merlin. Terus cek lagi, masa Merlin nulis tesis terus baca skripsi, kira-kira gimana tuh Merlin? Ya, tengok ya di daftar pustakanya ya. Masa sih kamu udah S2 terus kamu baca skripsi gitu ya? Iya kalau skripsinya yang dapat nilai A, ya enggak? Kalau misalnya skripsinya yang juga injury time gitu ya, terus dosennya yang penting anaknya ujian aja gitu. Nah kan sayang gitu ya. Jadi hati-hati, Merlin Merlin sudah harus move on. Merlin sekarang tuh sudah S2. Kalau S2 itu waktunya untuk belajar menjadi lebih banyak gitu ya. Kemudian waktunya untuk mensortir bahan itu harus lebih lagi tinggi daripada anak-anak S1. S1 mah bisa pakai alasan, Bu, nggak ada buku di perpustakaan, saya sudah keliling, sudah mau gempor di perpustakaan, nggak ada buku tentang itu. Jadi saya ngambil internet. Oke, gitu ya. Tapi kalau S2, masa S2 kayak gitu ya. Jadi nanti tengok deh, kalau skripsi jangan dong, gitu ya, yang seperti itu. Terus kalau misalnya tesis atau disertasi juga kamu tengok dulu apakah tesis dan disertasinya itu sudah dipublikasikan, gitu ya nggak? Cari di jurnal yang sudah terakreditasi, gitu. Paling tidak yang sudah terpublikasi, gitu ya, Merlin. Itu catatan saya yang berikutnya. Nah, baik, Merlin. Berikut ini saya mau nanya ini. Mau nanya karena saya nggak ketemu di bagian metodologi. Nah, bagian metodologi siapa sih sebenarnya informan penelitianmu ini? Oh, informannya itu. Iya. Informannya ini, Bu. Apa tuh ketua kelompok tani ya, anggota kelompok tani, sama sekretaris desa. Karena dia juga banyak. Oke. Sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke orang-orang itu, kenapa kamu pilih orang-orang itu? Karena ya fokusnya itu ketahanan pangan, Bu ya. Ketahanan pangan. Ketahanan pangannya itu, bukan, maksudnya fokusnya kan ke pemberdayaan, maunya tuh. Pemberdayaan dalam ketahanan pangan. Kenapa pilih yang kelompok tani? Karena mereka yang bekerja sebagai ini, Bu. Ya agar ketahanan pangan itu kan dari petani sendiri, Bu, gitu. Oke, nah sekarang caranya karena ini kan masih proposal ya. Kalau proposal itu kan kayak map, kayak peta. Kalau peta itu kamu buat dulu rambu-rambunya gitu ya. Rambu-rambunya itu apa? Bukan kita menentukan dulu orangnya gitu, tapi kita tentukan dulu data apa yang kita mau dan data itu ada pada siapa gitu. Nah, baru nanti ketemu tekniknya apa? Untuk mencapai orang itu, maka saya pakai teknik ini, ya enggak? Jadi tentukan dulu data apa yang kamu mau, data itu ada pada siapa. Kemudian baru bagaimana cara kamu mencapainya. Saya selalu pakai analogi sederhana aja sama mahasiswa itu. Kalau misalnya apa? Misalnya kita mau pergi, jangan tentukan dulu naik kendaraan apa, gitu ya enggak? Tentukan dulu kota tujuan kita itu ada di mana. Jangan tentukan pokoknya Bu saya mau pakai pesawat gitu. Tapi setelah dicek, orang dia mau ke Linggau kok gitu. Lah kalau pakai pesawat mau ke Linggau, mau pakai pesawat ya nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Nggak ada rute itu gitu. Ya nggak? Nah, sama teknik untuk menentukan informan itu juga kayak gitu. Jangan tentukan dulu. Ini Merlin udah tentukan dulu. Pokoknya nanti ada itu. Ada ketua kelompok tani, ada anggota. Iya, tapi kan kamu pengen data apa dulu gitu. Makanya tentukan, kamu tuliskan dulu siapa sih sasaran dari penelitianmu ini gitu ya. Nah, kemudian mereka punya data, baru bikin kriteria. Baru kamu bikin kriterianya.
Nah, itu catatan yang pertama yang terkait dengan informan. Kemudian, yang kedua, pada informan ini, kamu harus mengusahakan yang namanya triangulasi data. Triangulasi data itu artinya bukan cukup sama kelompoknya saja gitu. Oke. Nah, paling itu catatan yang terkait dengan sasaran dan informan penelitian ya. Terus jangan pakai bahasa-bahasa yang bias ya. Menggunakan instrumen dengan cara terjun langsung ke lapangan. Terjun itu kan kayak tadi sebenarnya bahasa Indonesia juga, tapi dia bukan bahasa yang biasa yang lazim dipakai untuk tulisan ilmiah ya. Kalau terjun tuh kesannya kayak gimana gitu ya, seperti itu. Oke, itu catatan saya. Terus mana tadi ini daftar pustaka tadi sudah ya, daftar pustakanya Merlin. Di panduan penulisan tesis kita itu Merlin, kalau Merlin membaca dengan teliti itu sudah ada panduan bagaimana menuliskan sumber kepustakaan. Misalnya kalau buku pengarangnya 1 gimana, kalau pengarangnya 2 gimana gitu ya. Nanti kamu cek lagi. Terus kalau misalnya naskahnya diambil dari koran, bagaimana menulisnya. Nanti kamu cek lagi gitu ya, yang seperti itu. Baik, kayaknya catatan saya di situ dulu deh. Tapi yang paling penting, meskipun sampai tadi sampai ke belakang, yang paling penting itu kamu mengclearkan dulu di bab 1 dan bab 2-nya. Di latar belakang dan di tinjauan kepustakaannya supaya ada benang merahnya kelihatan gitu ya Merlin ya. Nah, seperti itu. Baik, Bu Lisa, cuma itu aja catatan saya Bu Lisa. Terima kasih Bu Desi atas masukannya. Jadi tadi banyak juga ya Merlin, terutama soal konsistensi ya, terhadap penulisan proposal tesis kamu, latar belakangnya, kemudian juga rujukan atau referensinya. Jadi jangan lagi menggunakan yang di bawah S2 gitu kalau udah S2. Kemudian juga ada beberapa istilah atau rumusan-rumusan yang sebenarnya krusial untuk penelitian kamu tapi tidak ada di proposal uraiannya ya. Langsung saja, tolong nanti itu diperbaiki ya Merlin, masukan dari Bu Desi. Langsung saja saya serahkan ke berikutnya ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Lisa, Bu Desi, Marlin. Ya Pak. Ya, dengar suara saya. Bentar, Marlin, saya tak. Saya tadi sudah mendengar banyak apa yang disampaikan oleh Bu Desi, luar biasa, sudah lengkap kayaknya. Dan Marlin bisa menjawab beberapa pertanyaannya. Dan jawaban Merlin juga cukup mengenai ya pengalaman Merlin yang baru pertama kali ini. Kalau memang ini masih baru proposal ya. Iya, Pak. Tentu saja masukan dari Bu Desi yang sudah dicatat kali catat oleh Merlin itu perlu juga karena apa yang disampaikan tadi baik itu secara teoritis maupun aplikatifnya juga nyambung karena terkait dengan penelitian Merlin yang masih dalam tahap proposal. Nah, tadi saya mau tanya juga tentang latar belakang itu nanti juga perlu didetailkan kenapa di Podomoro ya, kenapa di Bengkulu Tengah, kenapa kelompok tani Podomoro itu yang menjadi sasaran Merlin. Dan tentunya harus ada pembanding ya. Kenapa di sini enggak, tapi kenapa di sini ya. Sebagai penelitian. Dan
tentunya yang terkait dengan pemberdayaan itu pasti kan harus dijelaskan juga siapa yang memberdayakan dan siapa yang diberdayakan itu harus diperjelas juga ya. Walaupun dari judul misalnya sudah nampak bahwa pemberdayaan kelompok tani Podomoro ya. Iya, Pak. Ya, nanti di dalam skripsimu juga dijelaskan kenapa, dari mana asal usul termasuk Podomoro itu dari mana. Apakah Podomoro itu memang karena di sana kelompok-kelompok komunitas Jawa atau tidak terkait sama sekali walaupun namanya Podomoro gitu. Dan keterkaitannya dengan ketahanan pangan tentunya ini juga harus mengacu ada pasti ada semacam pedoman ya. Maksud dengan ketahanan pangan itu meliputi apa saja? Kan pangan itu kan tidak hanya melulu padi saja, atau mungkin bisa juga palawija itu masuk, dan itu harus dijelaskan. Kemudian kebutuhan mereka itu selama ini seperti apa? Apakah ada kelaparan atau ada kepincangan? Petanya itu kamu urai dulu ya, sehingga ditentukan pemberdayaan. Jadi itulah belakang. Sehingga pemberdayaan itu memang tepat, salah satu upaya yang tepat diterapkan agar kelompok tani tersebut yang menjadi sasaran Podomoro itu benar-benar bisa mengatasi masalah pangan. Istilah ketahanan pangan itu juga perlu diurai juga, karena mungkin juga apakah itu dialami oleh kelompok tani Podomoro saja atau mungkin kelompok tani yang lain, masalah ketahanan pangan. Kalau itu menjadi masalah global, menjadi masalah yang umum, maka tentunya ya ada kajian lagi apa harus Podomoro. Itu ya kira-kira Marlin ya. Iya, Pak. Saya karena sudah banyak oleh Bu Desi, ya saya kira saya mengucapkan selamat juga untuk Merlin yang sudah luar biasa. Saya tidak mengira juga kemarin begitu S1 selesai, kamu langsung S2 atau ada berhenti dulu? Langsung masuk S2, Pak. Langsung ya? Iya. Siapa yang dorong? Ayah atau kendak deh? Sama, Pak. Disuruh dewek? Memang kepengen sendiri, terus ya didorong sama ayah juga. Biayanya gimana? Ayah nanggung? Masalah ya, karena mau nggak kan studi itu kan perlu biaya gitu. Apakah biaya selama ini ditanggung keluarga ayah atau gimana? Nah, masih ayah. Masih ayah ya, masih kuat ayah ya. Ayah sekarang apa di mana dia? Di rumah apa gawe ayah? Udah di rumah, lagi masa pemulihan, Pak. Oh, sakit ya? Iya, udah sakit kemarin. Sakit apa kemarin? Komplikasi, Pak, semuanya di dalam. Oh gitu. Yalah, pokoknya kamu jaga juga kamu itu. Iya. Segala macam tetap jangan lupa jaga ayah ya. Iya, Pak. Salam untuk ayah Al, saya panggil Al. Iya, Pak. Oke, Malin, tetap berjuang, semangat ya. Iya, Pak. Karena kamu sudah tinggal selangkah lagi. Ini begitu seminar selesai, tinggal selangkah lagi. Dan insya Allah semangat tetap ya, cepat akan selesai. Terima kasih, bisa saya stop nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Masukannya. Jadi itu ya Lin, tadi masukan dari Pak Agus menambahi apa yang telah disampaikan oleh Bu Desi. Jadi intinya kalau kamu ingin melihat
pemberdayaan ketahanan pangan, maka yang harus dibedah alasan pemberdayaannya itu kenapa gitu, akar masalah dari pemberdayaan itu kenapa, apakah yang menjadi masalah di Podomoro itu bisa diteliti atau diuraikan ya dengan konsep-konsep keilmuan kesejahteraan sosial gitu. Kemudian juga apakah problema atau masalah ketahanan pangan di Podomoro itu memberikan ketimpangan atau malah memberikan keunggulan bagi masyarakat sana. Nah, dua-duanya bisa menjadi masalah. Jadi masalah itu tidak hanya yang buruk ya, tapi juga yang baik ya, yang unggul juga bisa menjadi masalah dan bisa menarik untuk diteliti. Kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu. Ketika kita ingin meneliti sesuatu hal, maka kita harus banyak melihat ya bagaimana kasus-kasus atau masalah-masalah yang mirip atau sama dengan ketertarikan kita itu diuraikan oleh orang lain. Nah, itu seperti apa sehingga kamu bisa memperkaya perspektifmu. Kemudian juga eksplikasi atau pembedahan konsep-konsep dari pemberdayaan, ketahanan pangan, itu semuanya harus kamu bisa uraikan, dan juga teori yang digunakan harus bisa cocok dengan hal tersebut. Saya pikir itu ya untuk proposal, termasuk juga metodologi. Metodologi itu karena kita ini sosial, jadi pasti kualitatif ya kebanyakan, tapi kembali lagi kalau kita ingin menggunakan informan secara terpilih, tujuan, maka kita juga harus menetapkan syarat tertentu untuk informan tersebut gitu loh. Nah, syarat ini juga harus didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang memang sesuai. Jadi nggak bisa, misalnya tadi kamu jawab, oh saya karena kenapa memilih Podomoro? Karena saya akses ke sananya lebih mudah, lingkungannya lebih ini. Nggak bisa hanya sekedar itu gitu. Tapi juga harus diberikan, harus punya kriteria-kriteria khusus yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu. Seperti itu ya. Jadi untuk proposal masukan saya seperti itu. Nah, kalau mungkin ada yang ingin kamu tambahkan, silakan. Yang ada yang ingin disampaikan? Iya, ini soal yang, ya maaf Ibu, yang untuk ini tadi apa, yang penelitian terdahulu tadi memang saya pikir memang letaknya ke bab 2 gitu, karena emang udah banyak yang ini juga. Terus yang untuk, iya Bu, maaf, yang untuk apa, kenapa saya milih yang ke Podomoro itu alasannya kenapa juga informannya saya apa tuh informannya, apa alasan informannya itu saya pikir dijelasinnya ke bab selanjutnya di bab 4 itu dijelaskan semua, bab 4 kan deskripsi, terus yang ke bab 5-nya itu pikir saya di sananya Bu. Enggak, jadi dari latar belakang itu sebenarnya udah ada sih penjelasan kita gitu. Semuanya, latar belakang itu kan pengantar ya, pengantar untuk keseluruhan penelitian kita. Jadi harus ada masalahnya, alasannya gitu. Semuanya harus cover di latar belakang, baik itu teorinya gitu kan, kesejahteraan sosialnya sendiri gitu, kemudian konsep kenapa alasan ketahanan pangan di Podomoro, semuanya itu harus ada sebenarnya di latar belakang. Ya, Bu. Oke, Bu Desi, ada yang mau ditambahkan, Bu Desi? Untuk sementara cukup, Bu Lisa. Cukup, baik. Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih, Pak Agus. Pak Agus kayaknya udah menghilang nih. Jadi, kalau begitu, demikian hasil ujian proposal Merlin Azhar pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Merlin silakan berkoordinasi dengan administrasi ya untuk penetapan hasil. Nanti saya juga akan berdiskusi dengan Bu Desi dan Pak Agus untuk hasilnya. Oke.
Ya. Baik, makasih Bu Lisa. Yuk, assalamualaikum. Kayak udah mau pergi nih. Iya. Ya. Ya, Merlin Oke. semangat ya Merlin ya. Oh, Merlin kalau catatannya sih ada ya, diambil ya. Iya. Oke. Nanti Yo. nilainya kita japri aja ya, Mbak. Oke, Lulus aman. lah ya. Ini kan lulus ya. Ya, Ya, yuk, ya. yuk. Makasih Ya, ya. ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Awal guys, aku akan nembak kalian. Bentar.